Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Reika Happy. Ini kami dari kelompok analisis studi case Tesla Motor yang beranggotakan Yasmin Maulidia, Siti Latifah, Kusuma Wardani, Riza Pamungkas, dan Megasati Satria. Next. Nah, di sini ada ringkasan studi case dari Tesla Motor, yaitu perusahaan Tesla Motor ini berfokus pada pengembangan dan penjualan kendaraan listrik. Mereka percaya bahwa kendaraan listrik adalah masa depan industri otomotif dan bahwa mereka memiliki keunggulan kompetitif melalui teknologi powertrain listrik mereka. Perusahaan telah berhasil memproduksi Tesla Roadster, sebuah mobil bertenaga listrik dengan performa tinggi. Mereka juga telah merancang sedan premium model S yang diharapkan akan mulai diproduksi pada tahun 2012. Meskipun perusahaan belum mencatat keuntungan dan menghadapi risiko mungkin dalam industri otomotif berbasis listrik. Next. Yang pertama itu ada analisis five quarters. Nah, analisis five quarters ini ada uh, 5 indikatornya. Ya. Yang pertama itu persaingan industri, ancaman pemain pengganti, daya tawar pembeli, kekuatan tawar menawar masuk, ancaman dan ancaman pendatang baru. Nah, untuk persaingan industri ini, pasar kendaraan listrik mengalami peningkatan persaingan dalam beberapa tahun terakhir, dan Tesla menghadapi peningkatan persaingan dari pendatang baru. Contoh dari pendatang barunya itu seperti Rivian, Lucid, dan Nio. Semuanya sedang mengerjakan kendaraan listrik baru yang menargetkan pangsa pasar Tesla, yang dimana itu targetnya itu sama ada yang ditargetkan oleh perusahaan Tesla. Meskipun demikian, Tesla mampu mempertahankan posisi terdepan di pasarnya karena cita mereka itu mempunyai merek yang unggul, kualitas produk yang bagus, dan inovasinya yang dia menemukan pertama kalinya. Yang kedua itu ada ancaman pemain pengganti. Nah, kendaraan listrik ini masih merupakan porsi kecil dari keseluruhan pasar mobil. Namun seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, banyak pelanggan mungkin beralih ke kendaraan listrik di masa depannya nanti. Selain itu, kemajuan teknologi dapat mengarah pada kendaraan sumber bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan kendaraan listrik sama sekali. Yang selanjutnya ada daya tawar pembeli. Pelanggan Tesla ini sebagian besar adalah pengguna awal dari individu yang bisa akan lingkungan. Meskipun pelanggan ini sensitif terhadap harga, mereka tetap memilih Tesla dibandingkan pesaing. Ya, karena reputasi merek Tesla ini uh, mempunyai reputasi yang bagus dan kualitas tinggi. Dibandingkan pesaingnya, Tesla ini kan mereka mempunyai yang menemukan pertama kalinya. Jadi banyak pelanggan yang percaya akan Tesla. Yang keempat ada kekuatan tawar menawar pemasok. Tesla mendapatkan sebagian besar bahan bakunya dari sejumlah kecil pemasok, sehingga memberikan pemasok daya tawar mengintegrasikan secara vertikal dan mengurangi ketergantungan pada pemasok ini. Tesla juga telah menunjukkan kesediaan untuk berpindah pemasok bila diperlukan, sehingga mengurangi daya tawar pemasok. Yang untuk kelima, ancaman pendatang baru. Pasar kendaraan listrik ini memiliki hambatan masuk yang lebih rendah dibandingkan dengan manufaktur mobil tradisional. Namun, pengakuan merek, paten, dan teknologi eksklusif Tesla telah kuat menciptakan hambatan pasar besar untuk masuk ke pasar. Selain itu, biaya pembangunan fasilitas manufaktur, penelitian, dan pengembangan, serta investasi pemasaran menimbulkan biaya besar bagi pendatang baru. Next. Selanjutnya ada keputusan manajerialnya. Dalam mengambil keputusan manajerial, Tesla Motor perlu mempertimbangkan 5 faktor di atas, baik dalam strategi yang akan digunakan untuk mempertahankan posisi pasar maupun dalam tindakan operasionalnya.
Bagi Tesla, tindakan yang berguna untuk mempertahankan posisi pasar, termasuk menjaga reputasi merek selalu berkualitas tinggi, memperkuat inovasi pada produk, serta membangun jaringan penjualan atau komersialisasi kendaraan listrik. Selain itu, Tesla juga perlu terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi mereka, dan berinvestasi pada fasilitas produksi untuk mempertahankan kualitas produksi mereka. Next. Analisis selanjutnya itu 7S McKinsey yang terdiri dari 7 elemen. Yang pertama ada strategi. Tesla memiliki strategi yang inovatif dalam mengembangkan kendaraan listrik yang efisien dan berkualitas tinggi. Mereka berfokus pada pengembangan teknologi powertrain listrik yang unik tanpa terbebani oleh investasi warisan dalam mesin pembakaran. Yang kedua ada structure. Struktur organisasi Tesla dipimpin oleh CEO Elon Musk yang juga memegang jabatan CEO dan CTO di Space Exploration Technology serta menjadi ketua SolarCity. Tim manajemen puncak Tesla adalah tim yang relatif baru dengan 3 dari 5 anggota manajer senior, termasuk CEO dan Philippe Manufaktur bergabung dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dari systems, Tesla mengandalkan internet, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan presentasi oleh CEO Mas sebagai strategi pemasaran mereka. Mereka juga memiliki sistem pengisian daya yang efisien, di mana pengisian penuh baterai membutuhkan 3,5 jam menggunakan sambungan listrik 70 ampere 240 volt khusus Tesla. Yang keempat ada staff. Informasi tentang staff ini nggak ada di file, namun perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan staff yang berkualitas tinggi dalam industri otomotif yang sangat kompetitif. Yang kelima ada style. Tesla memiliki keterampilan yang kuat dalam mengembangkan dan produksi kendaraan listrik. Mereka telah berhasil mengembangkan dan menjual lebih dari 1.200 Roadsters bertenaga listrik pada tahun 2010. Selanjutnya ada style. Budaya perusahaan Tesla didorong oleh inovasi dan keberanian untuk mengubah lanskap industri otomotif. Pada tahun 2009, mereka diakui sebagai salah satu merek paling menonjol di Amerika. Selanjutnya ada shared values. Tesla mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan efisiensi energi dengan mengembangkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Mereka juga menawarkan biaya energi sekitar 1 sen per mil saat mengisi daya mobil di malam hari. Nah, selanjutnya keputusan manajerial yang dapat membantu Tesla dalam memaksimalkan potensi mereka. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Tesla dapat melanjutkan pengembangan kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Elon Musk sebagai pemimpin utama perusahaan dapat memberikan pelatihan dan mentorship kepada anggota tim manajemen untuk memaksimalkan kinerja mereka. Yang kedua, diversifikasi tim manajemen. Meskipun sebagian besar tim manajemen senior adalah orang-orang baru, Tesla dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan diversifikasi yang lebih besar. Yang kedua, pengembangan rencana pemasaran terintegrasi. Tesla dapat merencanakan strategi pemasaran terintegrasi yang mencakup kampanye online, offline yang lebih terstruktur. Hal ini akan membantu memaksimalkan exposure merek dan produk mereka kepada konsumen potensial. Yang keempat, investasi dalam pendidikan pelatihan. Tesla dapat menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan dan pelatihan bagi karyawan mereka untuk memastikan bahwa mereka selalu mengikuti perkembangan teknologi dan praktik dalam industri otomotif. Yang kelima, transparansi dan keterlibatan staff. Tesla dapat memastikan bahwa ada transparansi yang kuat dalam komunikasi antara manajemen dan staff. Yang keenam, pertahankan budaya inovasi. Tesla harus melestarikan budaya inovasi dengan mendorong karyawan untuk memberikan masukan kreatif dan mempertahankan keberanian untuk mencoba-coba hal baru dalam pengembangan produk dan operasi perusahaan. Yang terakhir, pemenuhan nilai keberlanjutan. Tesla harus terus berfokus pada nilai-nilai keberlanjutan dengan mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan menciptakan kesadaran di antara konsumen tentang pentingnya efisiensi energi. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT dari perusahaan Tesla. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu inovasi teknologi, di mana Tesla ini sudah menjadi pionir dalam teknologi kendaraan listrik, yang mana terbukti dari keunggulan teknologi powertrain
listrik Tesla. Selanjutnya itu ada kepemimpinan merek, yang mana Tesla ini telah berhasil membangun merek yang kuat dalam kategori kendaraan listrik, dan juga itu sudah mendapatkan pengakuan positif dari publik maupun industri mobil. Selanjutnya itu ada dukungan keuangan, yang mana Tesla ini memiliki akses ke fasilitas pinjaman senilai 465 juta US dollar di bawah program Advanced Technology Vehicle Manufacturing Incentive Program dari Departemen Energi Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu weakness atau kelemahan dari perusahaan Tesla. Yang pertama itu ada kerugian finansial, yang mana meskipun dalam tiap tahunnya itu Tesla itu mendapatkan pendapatan yang meningkat, namun hingga saat ini Tesla itu belum mendapatkan keuntungan bersih dari pendapatan itu dan malah mendapatkan kerugian. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada pemasok tunggal. Nah, Tesla itu hanya bergantung pada satu supplier tunggal yang untuk komponen seperti panel body shaft karbon, gearbox, dan glider. Selanjutnya tantangan hukum dan regulasi, yang mana di beberapa negara di Amerika Serikat itu melarang produsen mobil untuk menjual langsung ke konsumen tanpa melalui dealer, sedangkan Tesla ini memiliki strategi untuk menjual langsung tanpa ada hubungan dealer. Nah, selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan permintaan untuk kendaraan listrik. Nah, saat ini kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu meningkat, sehingga permintaan untuk kendaraan listrik itu terus meningkat. Selanjutnya ada kerjasama dengan perusahaan otomotif lain. Itu Tesla itu kan memiliki kesempatan untuk menjual komponen powertrain mereka kepada perusahaan otomotif lain seperti Daimler, Toyota untuk memperluas sumber pendapatannya. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk baru. Dengan merancang Model S, Tesla ini dapat merencanakan pengembangan produk lain dan juga dapat memperluas portofolionya dan menjangkau lebih banyak segmen pasar. Selanjutnya yang terakhir itu ada ancaman atau threats, yang mana yang pertama ada persaingan dari produsen mobil konvensional. Nah, produsen mobil konvensional ini memang mulai memasuki pasar kendaraan listrik dengan produk-produk mereka sendiri. Itu untuk dapat meningkatkan persaingan dari Tesla. Selanjutnya, perubahan regulasi lingkungan. Perubahan dalam regulasi lingkungan atau kebijakan pemerintahan terkait insentif untuk kendaraan listrik ini dapat mempengaruhi permintaan dan pertumbuhan industri otomotif listrik. Dan terakhir ada ketergantungan pada teknologi baterai, yang mana teknologi baterai ini adalah komponen kunci dalam kendaraan listrik dan perkembangan dalam teknologi baterai ini dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing Tesla. Next. Next. Nah, dari analisis itu dapat menjawab pertanyaan permasalahan dari study case tersebut, yang mana apakah Tesla itu dapat berhasil masuk dalam perusahaan industri mobil? Jawabannya ya pastinya, karena saat ini Tesla itu mempunyai kekuatan yang mana sebagai pionir kendaraan listrik, yang mana tidak semua bisa memasuki hal itu dan bisa dibilang menjadi pencetus pertama untuk kendaraan listrik. Nah, selanjutnya, walaupun ada perusahaan mobil global yang sudah mulai masuki industri kendaraan listrik, apakah bisa menyaingi Tesla atau tidak? Jawabannya masih sulit untuk menyaingi Tesla karena Tesla sekarang udah diakui oleh masyarakat atau publik ataupun industri mengenai kemampuannya di industri kendaraan listrik. Nah, sehingga solusi permasalahan atau keputusan manajerial yang dapat dilakukan yang pertama itu diversifikasi pasokan komponen, yang mana itu menjadi kelemahan dari Tesla. Jadi sehingga kita harus melakukan diversifikasi pasokan komponen agar untuk mempertimbangkan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada pemasok tunggal, yang mana agar Tesla terus mengembangkan kemampuan manufakturnya sendiri untuk komponen-komponen penting. Selanjutnya ekspansi ke pasar global. Nah, Tesla ini dapat mempertimbangkan untuk memperluas penetrasi pasar ke negara-negara di luar Amerika Serikat untuk memperluas basis pelanggannya dan meningkatkan pendapatan, yang mana mengingat strategi
Tesla ini yang tidak berpihak pada dealer, sehingga ini dapat membangun pendapatan dari Tesla. Selanjutnya itu ada fokus pada efisiensi operasional, di mana manajemen harus terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengontrol biaya untuk mengurangi kerugian finansial dan mencapai titik empas lebih cepat. Dan terakhir, ada inovasi terus-menerus. Tesla ini harus tetap fokus pada inovasi produk untuk mengembangkan kendaraan listrik yang lebih efisien dan berkinerja tinggi serta memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Tesla harus tetap memimpin dalam hal inovasi teknologi kendaraan listrik, mana meliputi pengembangan teknologi baterai yang lebih canggih, peningkatan efisiensi, dan integritas perangkat lunak yang lebih pintar. Nah, dengan ini, Tesla itu dapat menjadi pemain utama dalam industri otomotif global yang sangat kompetitif. Next. Baik, selanjutnya ada pestel analisis. Yang pertama, komponen pertama adalah politik. Untuk poin yang pertama adalah subsidi dan insentif. Salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya Tesla adalah adanya ketersediaan subsidi dan juga insentif dari pemerintah. Hal ini dikarenakan karena Tesla sendiri sebagai salah satu solusi dari adanya energi yang lebih bersih. Yang kedua ada kebijakan dan peraturan. Hal ini juga mempengaruhi Tesla, terutama kebijakan dan peraturan di tingkat nasional, lokal, dan negara bagian. Hal ini mencakup target efisiensi bahan bakar, kendaraan tanpa emisi, dan standar emisi. Sebagai produsen kendaraan listrik, Tesla diuntungkan oleh regulasi. Hal ini juga mendorong transisi ke transportasi yang lebih bersih. Untuk poin yang terakhir ada stabilitas politik. Stabilitas politik negara dapat mempengaruhi operasi dan investasi Tesla. Selain itu, ketidakstabilan politik dapat menghambat rencana investasi dan menghentikan rantai pasokan. Hal ini juga dapat menyebabkan modifikasi regulasi yang berdampak negatif pada perusahaan. Untuk komponen yang kedua ada di ekonomi. Yang pertama ada daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Penting untuk melihat status negara tempat Tesla beroperasi. Perusahaan yang unggul dan kuat dengan daya beli yang tinggi meningkatkan permintaan kendaraan. Hal ini termasuk kendaraan listrik seperti perusahaan Tesla. Selain itu, selama resesi, konsumen ini cenderung tidak membeli mobil baru dari alternatif yang terjangkau. Untuk poin yang kedua ada suku bunga. Suku bunga juga dapat mempengaruhi opsi pembiayaan Tesla dan klien atau pelanggannya. Tesla dapat mengamankan pembiayaan proyek yang terjangkau dan mempermudah pembelian dengan suku bunga yang rendah tentunya. Dalam hal suku bunga yang tinggi, ini dapat meningkatkan nilai pinjaman. Jadi itu dapat membuat pelanggan enggan memanfaatkan kendaraan yang baru. Dan untuk poin yang terakhir, ada harga bahan bakar. Perubahan harga bahan bakar juga dapat mempengaruhi daya tarik kendaraan listrik. Hal ini dibandingkan dengan kendaraan mesin, pembakaran internal kendaraan listrik memiliki biaya operasional yang jauh lebih rendah. Nah, untuk komponen yang ketiga ada sosial. Untuk poin yang pertama, sikap konsumen terhadap lingkungan. Permintaan akan produk yang berkelanjutan dan ramah telah meningkat pada waktu sekarang ini. Ini adalah hasil dari tumbuhnya kesadaran dan juga kepedulian terhadap tantangan lingkungan. Ini termasuk perubahan iklim dan polusi udara. Prinsip-prinsip ini dibagikan oleh Tesla sendiri. Jadi pelanggan dapat memilih kendaraan listrik dan solusi energi terbarukan mereka. Untuk poin yang kedua ada tren demografi. Distribusi pendapatan dan usia penduduk juga mempengaruhi berapa banyak mobil Tesla yang dibeli. Generasi muda mungkin lebih terbuka untuk mengadopsi kendaraan listrik. Dan orang dengan pendapatan lebih besar mungkin juga lebih siap membelanjakan fitur dan teknologi mutakhir dari Tesla. Dan untuk yang poin terakhir ada masalah kesehatan. Orang mungkin lebih cenderung memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Contoh terbaik adalah kendaraan listrik jika mereka khawatir tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan mereka. Dan untuk komponen selanjutnya ada teknologi. Untuk poin yang pertama ada teknologi kendaraan listrik. Inovasi dan pengembangan adalah dasar kesuksesan Tesla.
Hal ini termasuk efisiensi powertrain, teknologi, dan masih banyak lagi. Untuk poin yang kedua ada teknologi manufaktur. Prosedur manufaktur Tesla adalah kunci kemampuannya untuk meningkatkan produksi dan menekan biaya produksi. Dan untuk poin yang terakhir ada keamanan cyber. Tesla juga terhubung dan dapat diandalkan pada perangkat lunak. Ini memastikan keamanan sistem ini adalah yang paling penting. Kemajuan dalam keamanan cyber dapat membantu Tesla mengamankan kendaraannya dari kemungkinan ancaman peretasan. Untuk komponen yang selanjutnya ada faktor lingkungan atau environment. Untuk poin yang pertama ada perubahan iklim. Faktor yang dapat mempengaruhi Tesla adalah perubahan iklim. Perusahaan harus mengetahui bahwasannya perubahan iklim dapat meningkatkan permintaan akan produk yang berkelanjutan. Kendaraan listrik Tesla dan solusi energi menimbulkan kekhawatiran. Caranya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Untuk poin yang terakhir ada standar dan regulasi emisi. Pemerintah di seluruh dunia memberlakukan batas dan undang-undang emisi yang lebih tinggi. Peraturan ini mendukung penggunaan sumber energi terbarukan dan mobil listrik. Dan untuk faktor yang terakhir ada legal atau hukum. Poin yang pertama ada peraturan keselamatan kendaraan. Tesla harus tunduk kepada banyak peraturan keselamatan kendaraan. Hal ini untuk menjamin keamanan produk dan menjaga kepercayaan konsumen. Penting untuk mengikuti peraturan dan pengembangan lain bagi perusahaan. Untuk poin yang terakhir ada pengaturan proses impor dan ekspor. Perusahaan juga harus mengikuti peraturan mengenai proses impor dan ekspor dalam menjual produk. Peraturan tersebut akan sangat berdampak pada ketersediaan perusahaan di berbagai pasar. Next. Nah, dari hasil analisis ini ada beberapa keputusan manajerial yang dapat dipertimbangkan. Untuk poin yang pertama ada kebijakan regulasi otomotif. Mengikuti perkembangan dan perubahan dalam regulasi otomotif di berbagai pasar dapat membantu Tesla untuk memastikan kepatuhan dan mengantisipasi dampak pada operasinya. Dan untuk poin yang kedua, fluktuasi mata uang dan nilai tukar. Mengelola risiko terkait fluktuasi mata uang dan nilai tukar dapat mempengaruhi harga jual dan juga biaya produksi dari Tesla itu sendiri. Untuk yang ketiga ada siklus ekonomi global. Memantau dan menyesuaikan strategi operasional tergantung pada siklus ekonomi global. Hal ini dapat meminimalkan dampak dari resesi atau terjadinya sebuah pelambatan dalam ekonomi. Dan untuk poin yang keempat ada penerimaan publik terhadap kendaraan listrik. Mempelajari dan berpartisipasi dalam edukasi masyarakat terkait keuntungan kendaraan listrik dapat mempengaruhi permintaan pasar. Untuk selanjutnya ada inovasi dan research and development, mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru atau perbaikan terhadap produk dan proses produksi itu sendiri. Untuk selanjutnya ada pengelolaan jejak karbon. Mengadopsi strategi dan teknologi untuk mengurangi jejak karbon produksi dan distribusi kendaraan dapat memenuhi tuntutan lingkungan dan meningkatkan reputasi dari Tesla itu sendiri. Untuk selanjutnya ada kepatuhan regulasi lingkungan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan adalah prioritas untuk menghindari sanksi dan konsekuensi hukum. Yang selanjutnya ada kepatuhan hukum dan etika bisnis. Memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan mengadopsi etika bisnis yang tinggi juga menjadi kunci untuk meminimalkan risiko hukum. Dan yang terakhir ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan mengadopsi etika bisnis yang tinggi adalah kunci dalam meminimalkan risiko hukum. Next. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.